Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai analisa algoritma. Algoritma merupakan suatu set instruksi ataupun langkah-langkah yang harus diikuti oleh komputer untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya, kita membuat algoritma atau memilih suatu algoritma dan mengimplementasinya ke dalam bentuk kode program sebelum dapat dieksekusi oleh komputer. Algoritma yang kita pilih tentunya akan berdampak pada berjalannya suatu program, di mana kita mau supaya program yang kita buat dapat berhenti dalam batas waktu yang wajar. Algoritma biasanya tidak terikat pada bahasa pemrograman ataupun paradigma pemrograman. Jadi, suatu algoritma tertentu dapat kita implementasikan dalam berbagai macam bahasa pemrograman, misalkan dalam bahasa Java, C, C++, dan sebagainya. Dia juga tidak tergantung apakah bahasa pemrograman tersebut bersifat object-oriented ataupun prosedural. Mengapa kita perlu mempelajari analisa algoritma? Hal yang paling penting di sini adalah ketika kita ingin membuat suatu algoritma ataupun memilih suatu algoritma yang sudah ada, kita harus tahu berapa banyak resource yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan teknik-teknik untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma. Biasanya, ketika kita menganalisa sebuah algoritma, maka yang kita jadikan sebagai ukuran sumber daya adalah time atau waktu dan space yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma. Biasanya, waktu yang diperlukan oleh suatu algoritma untuk berjalan kita sebut dengan istilah running time. Untuk menghitung running time dari sebuah algoritma, kita biasanya menggunakan fungsi dari jumlah inputnya. Nah, running time ini pastinya tidak akan terikat pada platform, bahasa pemrograman, kualitas kompilator, maupun paradigma pemrograman. Kenapa kita tidak menggunakan running time berdasarkan waktu, atau misalkan kita gunakan satuan jam ataupun detik? Karena biasanya apabila kita menghitung waktu yang dibutuhkan oleh suatu program untuk berjalan, di sebuah komputer atau di sebuah mesin, biasanya proses yang berjalan pada suatu mesin tidak hanya satu proses saja atau satu program saja yang sedang kita jalankan, tapi juga ada proses-proses lain yang sedang berjalan. Sehingga satuan waktu dalam jam ataupun detik tidak dapat kita gunakan. Untuk membandingkan running time di dua mesin yang berbeda, kita juga tidak dapat menggunakan waktu karena tentunya mesin dan OS-nya terutama berbeda sehingga waktu yang dibutuhkan juga terpengaruh berdasarkan platform dari kedua mesin tersebut. Dalam menganalisis sebuah algoritma, biasanya di dalam ilmu komputer kita menggunakan notasi O besar atau biasa disebut notasi Big O. Nah, Big O ini biasanya digunakan untuk membahas efisiensi dari sebuah algoritma. Biasanya kita sebut dengan O log n, linear biasa kita sebut dengan ON, lalu kemudian ON log n, ON kuadrat, ON pangkat 3, dan sebagainya. Dari hasil runtime, apabila kita sudah menganalisa berapa running time dari algoritma kita dapat membuat grafik dari waktu eksekusi dan jumlah data. Oke, berikut ini adalah merupakan contoh analisa algoritma yang paling simpel. Apabila kita dihadapkan pada suatu problem untuk mencari elemen terkecil dalam sebuah array. Cara yang paling sederhana adalah kita harus mencari satu persatu di dalam array tersebut dari mulai indeks yang paling awal ataupun indeks 0 sampai indeks akhir. Nah, biasanya yang kita lakukan hanya melakukan iterasi terhadap array tersebut untuk mencari elemen yang paling
kecil. Oke. Maka di sini algoritma seperti itu dikatakan memiliki running time linear atau biasa kita sebut dengan big ON. Sebagai contoh di program yang ada di slide kali ini, kita dapat melihat suatu metode untuk mencari elemen terkecil pada sebuah array. Di sini pertama-tama kita asumsikan bahwa panjang dari array pasti lebih besar dari 0. Ketika kita ingin mencari elemen terkecil, maka kita cari satu persatu mulai dari indeks 0 sampai indeks paling akhir. Maka untuk sementara kita set bahwa elemen terkecil merupakan elemen yang ada di indeks ke 0. Setelah itu kita iterasi mulai dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Kita cek apabila elemen saat ini atau AII itu lebih kecil daripada elemen terkecil yang sedang disimpan, maka kita akan mengupdate isi dari elemen terkecil menjadi elemen yang saat ini sedang kita kunjungi. Kalau sudah selesai, maka kita selesai mengiterasi sebuah array sehingga kita dapat mengetahui elemen terkecil yang ada di array tersebut. Nah, algoritma demikian memiliki running time ON atau linear karena setiap data pada array tersebut kita proses tepat satu kali. Sehingga apabila kita memiliki n buah data, maka proses yang kita kerjakan adalah sebanyak n, sehingga running time-nya adalah ON. Biasanya ketika kita menganalisa sebuah algoritma, kita akan mengetahui berbagai macam case dari algoritma tersebut. Umumnya case dari sebuah algoritma akan kita bagi ke dalam 3 case, yaitu worst case, average case, dan best case. Worst case merupakan kasus di mana algoritma tersebut biasanya berjalan paling buruk, ya. Average case merupakan kasus umum rata-rata bagaimana sebuah algoritma berjalan, sementara base case merupakan kasus paling baik yang bisa terjadi dalam sebuah algoritma. Sebagai contoh, misalkan kasus yang tadi, kita ingin mencari elemen terkecil dalam sebuah array, maka kasus terbaiknya adalah elemen terkecil tersebut berada di indeks 0, sehingga kita hanya perlu melakukan pencarian sebanyak 1 kali. Dan worst case terjadi apabila kasus terburuknya, yaitu ketika elemen terkecil kita temukan di indeks paling akhir. Average case merupakan kasus rata-rata apabila kita menjalankan algoritma tersebut terhadap berbagai macam jenis input. Untuk menganalisa sebuah algoritma, biasanya yang kita perhatikan adalah dominant term ataupun suku yang memiliki pangkat paling tinggi. Mengapa demikian? Karena untuk n yang besar, biasanya suku dominan akan lebih mengindikasikan perilaku dari algoritma tersebut. Sementara untuk n yang kecil, maka suku dominan tidak selalu mengindikasikan perilakunya. Tetapi umumnya kita akan bekerja untuk program dengan jumlah n yang sangat besar. Dan untuk n yang sangat kecil, misalkan kita membuat program untuk data yang sangat kecil, umumnya program tersebut akan berjalan dengan sangat cepat, sehingga kita akan tidak terlalu memperhatikannya. Di sini kita akan membandingkan fungsi linear dengan fungsi kubik. Apakah fungsi linear akan berjalan selalu lebih kecil daripada fungsi kubik? Maka kita lihat di sini, untuk n yang kecil, bisa saja fungsi linear ini ternyata nilainya lebih besar daripada fungsi kubik. Tetapi ketika kita beralih untuk n yang besar, kita bisa pastikan bahwa nilai atau hasil dari fungsi kubik pasti lebih besar daripada fungsi linear. Sebagai contoh, di sini kita lihat ada 2 fungsi,
Yang pertama adalah fungsi kubik, di sini Fn, karena di sini kita lihat suku tertingginya atau suku dominannya adalah n pangkat 3. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi linear, yaitu Gn. Di sini kita lihat Gn memiliki suku dominan n yang paling tinggi, sehingga kita bisa pastikan dia adalah sebuah fungsi linear. Kita lihat kinerjanya untuk dua macam input. Yang pertama untuk n sama dengan 10, maka nilai Fn akan menghasilkan 10.210 dan Gn 110.000. Di sini nilai Fn kita lihat lebih kecil daripada Gn. Ketika n-nya sama dengan 10, kita masukkan ke dalam kedua fungsi tersebut. Lalu kita lihat ketika fungsinya berubah, ketika jumlah inputnya berubah dari 10 menjadi 100, maka nilai Fn akan menjadi 10 juta dan nilai Gn akan bertambah menjadi 1 juta. Di sini ketika jumlah input bertambah menjadi 10 kali lipat, maka nilai Fn akan melebihi nilai Gn. Kalau kita perhatikan di sini, yang membuat nilai Fn berkembang sangat jauh dari 10.000 menjadi 10 juta adalah suku dominan, yaitu n pangkat 3. Sementara untuk suku n, dia tidak begitu berpengaruh karena apabila kita masukkan nilainya 20 dikali 100 yaitu 2000, sebelumnya 20 dikali 10, 200. Jadi 200 berkembang menjadi 2000. Tetapi di sini yang berkembang adalah dari 10 dikali 10 pangkat 3 yaitu 10.000 menjadi 10 dikali 100 pangkat 3 yaitu 10 juta. Sehingga dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa suku dominan adalah yang paling mempengaruhi perkembangan dari suatu algoritma. Oke, di sini selain suku dominan, ada pula nilai konstan atau koefisien, yaitu misalkan di sini kita lihat 10 dan 10.000. Ketika kita menganalisis sebuah algoritma, maka konstan dan koefisien tidak akan kita perhatikan, karena umumnya apabila untuk jumlah data yang besar, maka nilai konstan ataupun koefisien tidak begitu berarti. Nah, di sini untuk merepresentasikan laju pertumbuhan ataupun running time dari sebuah algoritma, biasanya kita gunakan notasi Big O. Berikut ini adalah beberapa contoh orde fungsi dari running time. Yang paling kecil adalah konstan, lalu diikuti dengan fungsi logaritmik, fungsi linear, fungsi n log n, kuadratik, kubik, eksponensial, faktorial, dan sebagainya. Oke, grafik berikut menggambarkan perkembangan fungsi running time dari berbagai macam jumlah input. Di sini kita lihat yang berwarna merah adalah fungsi linear, yang berwarna hijau adalah fungsi yang memiliki running time O(n) log n, berwarna biru tua memiliki running time kuadratik, dan biru muda memiliki running time kubik. Jumlah input bertambah dari 0 sampai 10.000. Kita lihat di sini ketika jumlah input kecil, maka keempat fungsi memiliki running time dalam waktu detik yang tidak begitu jauh berbeda. Tetapi ketika inputnya mulai bertambah, fungsi kubik akan langsung memiliki running time yang jauh lebih lama daripada fungsi-fungsi yang lain. Sementara di sini kalau kita lihat ketika jumlah input bertambah jauh besar sampai 10.000, fungsi linear masih memiliki running time yang paling kecil, diikuti oleh fungsi n log n, fungsi kuadratik, dan juga fungsi kubik. Oke,
Eee, kita lihat contoh algoritma lainnya untuk menghitung running time, apabila kita diberikan 2 buah titik, eee, apabila kita disuruh mencari 2 titik yang memiliki jarak terpendek dalam sebuah bidang. Jadi kita diberikan beberapa pasang titik, lalu kita diminta mencari 2 titik yang memiliki jarak paling pendek. Biasanya kita temukan ini dalam masalah komputer grafis, maka algoritma brute force atau algoritma yang paling sederhana adalah kita akan mencari jarak dari semua pasangan titik yang ada di sebuah bidang koordinat. Lalu dari jarak-jarak tersebut kita cari jarak yang paling pendek. Maka untuk mengerjakan permasalahan ini, apabila jumlah titik yang ada adalah n, maka jumlah semua pasangannya adalah jumlah titik n dikali pasangan titik yang muncul, yaitu n-1 dikurang 1, yaitu titik tersebut sendiri, lalu dibagi 2, karena titik AB dari titik A ke B jaraknya adalah sama dengan jarak dari B ke A, maka kita bagi 2. Maka di sini permasalahan ini akan membentuk fungsi kuadrat, sehingga running time dari permasalahan ini adalah ON kuadrat atau kuadratik. Di sini selain solusi ini ada pula solusi yang akan menghasilkan orde ON log N.